Mohon izin Pak Elvin. Iya Bu Juhana. Bisa kita mulai Pak? Silahkan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini Kamis 1 April 2021, kita semua dapat mengikuti bersama webinar dalam rangka sosialisasi aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 beserta aplikasi Jaga Stranas PK. Yang kami hormati Bapak Dr. Elvin Ilyas MSI, tim teknis Stranas PK, Inspektur 3 Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati para panelis, tenaga ahli Stranas PK sudah bergabung di ruang webinar. Ada Ibu Lira, ada Ibu Frida, dan ada Pak Sahril, kemudian ada pula Bu Kiki, dan nanti teman-teman yang lain juga akan bergabung bersama dengan kita dalam rangka sosialisasi aksi PK di tahun 2021-2022. Ibu Bapak sekalian, peserta webinar yang kami hormati, para inspektorat, vokal poin, tim teknis, kemudian dari unsur humas maupun dari unsur admin jaga kementerian dan lembaga di 46 kementerian lembaga sebagai pelaksana dan penanggung jawab aksi di tahun 2021-2022 yang kami hormati. Webinar pada siang hari ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Keputusan Bersama pimpinan KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Menpan RB, dan Kepala Staf Kepresidenan tentang aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022. Sehingga kami tim Setnas PK punya kewajiban untuk mensosialisasikan bagaimana aksi 2 tahun ke depan yang akan dilaksanakan di 46 kementerian di tahun 2021 ini. Ibu Bapak sekalian, peserta webinar yang kami hormati, sebelum para panelis menyampaikan paparan materi, kita ikuti bersama sambutan pembukaan dari Bapak Dr. Elvin Ilyas selaku Inspektur 3 Kementerian Dalam Negeri sebagai tim teknis Stranas PK. Kami persilahkan Pak Elvin. Terima kasih Bu Juhana atas kesempatan diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah pekerjaan Bapak Ibu yang saya yakin juga sangat fokus kepada urusan teknis masing-masing, seperti bagaimana kita sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan penanggulangan terhadap COVID dan pemulihan ekonomi nasional baik di pusat maupun daerah. Namun tidak kalah pentingnya juga acara hari ini kita kembali untuk ingat dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional juga kita harus memperhatikan pola-pola pencegahan korupsi yang pernah ditetapkan bersama baik oleh Presiden maupun oleh 5 menteri menjadi kesepakatan secara nasional. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang kami sampaikan dalam pembukaan ini, kami sebagai tim teknis di sini mewakili 5 kementerian yang ditugaskan dalam Perpres 54 tahun 2018 tentang Stranas Pencegahan Korupsi. Di sini kami ingin menyampaikan bahwasanya telah diputuskan secara bersama oleh pimpinan KPK, oleh Menteri Dalam Negeri, oleh Menpan RB dan Menteri Bappenas serta Kepala Kantor Staf Presiden tentang terkait bagaimana rencana aksi kita dalam melaksanakan Stranas ini ke depan. Bapak Ibu sekalian, ada di sini 11 aksi yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan sampai tahun 2021 ke depan terkait dengan 3
3 poin. Pertama, terkait dengan perizinan, kedua keuangan daerah dan keuangan negara, dan yang ketiga terkait dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini, antara lain terkait dengan perizinan dan tata niaga, ada aksi-aksi percepatan implementasi kebijakan satu peta. Nanti akan disampaikan. Ini nanti diharapkan kebijakan ini dapat menyediakan peta digital yang baik terkait dengan tata ruang yang terintegrasi dengan OSS dan lain-lainnya. Nanti banyak terlibat kementerian di sini. Begitu juga terkait dengan perizinan dan tata niaga ini, ada aksi perbaikan tata kelola impor, ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir, serta mekanisme pengawasan yang melekat di sektor pangan. Begitu juga ada aksi pemanfaatan beneficial ownership atau BO, yang diharapkan tersedianya basis data yang berisikan tentang penerimaan manfaat yang telah diintegrasikan oleh kementerian dan lembaga ke depan. Terkait dengan aspek kedua di keuangan negara, nanti ada aksi integrasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis elektronik. Nanti kita berharap dapat tersedianya arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik. Begitu juga ada aksi implementasi e-payment dan e-katalog. Diharapkan di sini tersedianya dan digunakannya aplikasi Mohon izin Pak Elvin, terputus suaranya Pak, tidak bisa kami dengar. Terputus, masih terdengar? Ini sudah terdengar Pak. Baik. Juga ada penguatan integrasi APH di sini yang diharapkan outputnya perbaikan sistem remunerasi dan juga anggaran operasional penanganan perkara yang tepat dan tepat sasaran. Bapak Ibu sekalian, nanti teman-teman akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara kegiatan hari ini, seperti nanti akan dipaparkan. Yang pertama adalah pemaparan tentang strategi komunikasi. Tentunya hal ini menjadi hal yang sangat penting, bukan bermaksud untuk kita membangun pencitraan yang kurang baik atau ingin kita terlihat baik, tapi semata-mata strategi komunikasi ini agar kita bisa menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat bahwasanya di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang banyak yang sangat peduli terhadap pencegahan korupsi. Jadi ada hal yang baik yang harus kita kumandangkan kepada masyarakat. Dan ini menjadi tanggung jawab setiap pemegang amanat komunikasi di KL masing-masing. Nanti dikoordinasi oleh tim Strakom yang ada di Setnas PK. Begitu juga yang kedua, nanti ada dipaparkan tentang bagaimana metode pendampingan, MONEF, dan sistem pelaporannya. Ya, ini tujuannya agar Setnas juga dan kita menjadi consulting partner yang baik bagi teman-teman baik yang ada di pusat maupun daerah dalam menjalankan 11 aksi ini, agar segala sesuatu yang menjadi faktor-faktor risiko terhadap baik tidaknya jalannya strategi nasional ini maupun Mohon izin terputus lagi Pak. Pak Elvin? Ya, sepertinya ada kendala jaringan dengan Pak Elvin.
Bapak Ibu sekalian, kita tunggu Pak Elvin ya untuk bisa bergabung lagi karena sepertinya ada kendala jaringan di tempatnya Pak Elvin. Kita tunggu untuk melanjutkan pengarahan dari beliau. Mbak Johanna, sepertinya Pak Elvin keluar dari room. Mungkin koordinator fokus bisa ambil alih. Bisa bergabung lagi, Mas Joko, untuk dimasukkan bisa tidak? Bisa dibantu? Ya, dari beliaunya kalau mau masuk. Coba diinfo ke beliaunya untuk masuk lagi. Mbak Hana, izin Mbak Hana. Ya, silakan Dari Pak Elvin dilanjutkan dulu saja sambil Pak Elvin gabung lagi karena masih loading jaringan di rumahnya Pak Elvin. Ya, terima kasih Ibu Lira. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang kami hormati dari 46 kementerian dan lembaga, sembari kita menunggu Pak Elvin bergabung bersama kita, nanti di sela-sela waktu kita bisa mendengarkan pengarahan beliau terkait dengan aksi Stranas PK 2 tahun ke depan. Kita akan melanjutkan paparan dari Ibu Bapak panelis yang sudah bergabung bersama kita, karena tujuan dari webinar kita pada siang hari ini adalah untuk membangun komitmen dan sinergi bersama dari para vokal point, kemudian admin jaga, serta unit teknis dan humas yang ada di kementerian dan lembaga yang akan menjadi pelaksana dan penanggung jawab aksi 2 tahun ke depan. Ibu Bapak sekalian, kami akan sapa para panelis yang sudah bergabung di ruang webinar pada siang hari ini. Yang pertama adalah ada Ibu Lira Redata. Selamat siang Ibu Lira. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Lira ini adalah koordinator dari MONEF yang nanti juga akan menyampaikan dan mensimulasikan bagaimana cara menginputkan dan penilaian di aplikasi Jaga Monitoring Stranas PK. Kemudian yang kedua ada Pak Syahril Sangaji. Pak Syahril Sangaji, selamat siang Pak Syahril. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syahril sudah bergabung bersama dengan kita. Pak Syahril nanti akan menyampaikan materi terkait dengan penilaian, mekanisme penilaian, ada prinsip kolaborasi antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi, sehingga ini yang perlu di-highlight, ada beberapa perbedaan antara sistem penilaian di 2019-2020 dengan 2021-2022. Kemudian yang ketiga ada Ibu Frida Rustiani sudah bergabung dengan kita. Ibu Frida ini adalah koordinator Fokus 3, koordinator Fokus 1 yang menangani aksi One Map dan beberapa aksi lainnya. Selamat siang Ibu Frida. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat untuk semua para panelis dan para peserta. Semoga kita semua sehat walafiat di tengah pandemi ini. Amin ya. Dan satu lagi ada Ibu Kiki ya, Ibu Rizky Juanita Asus yang biasa kita sapa dengan Bu Kiki. Selamat siang Bu Kiki, sudah. Ya, selamat siang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bu Kiki ini adalah PR-nya
Stranas ya, bagian strategi komunikasi, bagaimana nanti akan menyampaikan bagaimana strategi komunikasi di internal Stranas agar Stranas ini juga terpublikasi di tengah masyarakat, terlebih terhadap beberapa aksi yang akan kita laksanakan dengan melibatkan humas dari kementerian dan lembaga sebagai pelaksana aksi. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, saya beri kesempatan pertama ini Ibu Frida terlebih dahulu, karena Bu Frida akan menyampaikan secara garis besar rencana aksi di 2 tahun ke depan, termasuk tata laksana mekanisme kerja yang ada di Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. Kami persilahkan Ibu Frida. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, selamat siang. Terima kasih banyak. Senang sekali hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan perwakilan dari 46 kementerian. Tadi pagi kami sudah juga bertemu dengan seluruh provinsi dan kabupaten kota dengan yang terlibat di dalam aksi. Jadi mudah-mudahan ini merupakan titik awal dari kerjasama kita dalam 2 tahun ke depan. Ya, ini sebenarnya juga sambungan dari 2 tahun sebelumnya ya Bapak dan Ibu bagi yang selama ini sudah terlibat. Baik Bapak Ibu, saya rasa kita semua memaklumi bahwa hasil KPI kita, hasil indeks korupsi kita menurun ya Bapak dan Ibu tahun ini, dan ini saya rasa buat Setnas menjadi satu motivasi baru begitu. Artinya apa yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya mungkin belum cukup maksimal, sehingga tahun ini kami mencoba untuk lebih fokus dan akan insya Allah dengan dukungan Bapak dan Ibu akan berusaha lebih keras lagi agar indeks korupsi kita menjadi lebih baik begitu. Baik, izin Bapak dan Ibu share screen. Saya rasa ada beberapa hal yang beberapa peserta yang hadir hari ini, ada yang sebenarnya sudah mengikuti kegiatan ini, sudah terlibat secara aktif di dalam kegiatan ini di tahun 2019-2020, namun juga ada beberapa rekan yang baru terlibat ya. Dengan demikian mungkin izin saya sedikit mengulang beberapa hal terkait dengan penjelasan mengenai Stranas itu apa. Baik, lanjut Mas. Slide berikutnya. Ya, pada dasarnya Stranas itu tujuan Stranas adalah merupakan arah kebijakan nasional ya yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi, dan tentunya sebagai arahan nasional ini menjadi panduan buat seluruh kementerian dan daerah dalam hal melakukan aksi-aksi pencegahan korupsi. Secara khusus Stranas memiliki 3 tujuan. Yang pertama tentu menjadi arah ya kepada upaya-upaya yang dianggap strategis bagi kementerian lembaga dalam mencegah korupsi, dan yang berikutnya Stranas juga mendorong program pencegahan korupsi ini kami harapkan tidak hanya berhenti di administrasi, menghasilkan dokumen-dokumen yang tidak nampak hasilnya begitu ya. Kami terus akan berusaha untuk justru fokus kepada hasil, tidak banyak tentu proses menjadi penting, tetapi juga hasil yang apalagi yang dirasakan langsung oleh masyarakat akan menjadi fokus yang lebih besar lagi di 2 tahun mendatang. Dan yang terakhir sekali lagi, beberapa pengalaman kami di tahun yang lalu, pencapaian yang kurang optimal ini juga rupanya ada aspek sinergi dan kolaborasi yang masih butuh untuk didorong dan diperkuat lagi, sehingga tahun ini strategi sinergi dan kolaborasi ini akan menjadi fokus kami juga. Berikutnya, ini terkait dengan dasar hukum, saya rasa ini juga sudah cukup dipahami bahwa karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB dan artinya Indonesia sudah berjanji kepada dunia bahwa Indonesia akan melakukan berbagai kegiatan anti korupsi, sehingga kemudian pemerintah merespon dengan mengeluarkan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Waktu itu rumahnya ada di Bappenas ya.
Namun dari proses kemudian ada beberapa pemikiran dan perkembangan sehingga lahir Perpres 54 yang merupakan penyempurnaan dari Perpres 55 di mana pertama fokus dari kegiatan ini lebih kepada aksi pencegahan, dan yang kedua juga di rumah ada perpindahan rumah dari Bappenas ke KPK. Sebagai perwujudan dari Perpres 54 untuk lebih operasional, maka dikeluarkan SKB 5 menteri yang ditandatangani oleh KPK, pimpinan KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan RB, kemudian juga Kepala Bappenas dan Kepala KSP. Pada dasarnya SKB ini merupakan SKB yang baru ini merupakan penjelasan tentang aksi-aksi dan strategi yang akan dilakukan oleh Stranas pada 2 tahun kedua dari Stranas, yaitu yang periode 2021-2022. Selanjutnya saya kira secara organisasi kami tidak ada perubahan dari tahun yang lalu. Tahun ini juga akan masih sama, di mana ada Timnas yang pada dasarnya tim nasional. Pada dasarnya tim nasional ini berisi atau beranggotakan menteri atau kepala lembaga dari 5 lembaga pendukung Stranas, dan kemudian ada koordinator Timnas yang berisi eselon 1 dari 5 kementerian ya. Di sini tugasnya adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan satu lagi sebenarnya pelaporan kepada Presiden RI selama atau dalam 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu diminta. Dan paling bawah ada Sekretariat Nasional ya, ini yang kita sebut Setnas yang berkedudukan di KPK. Disinilah sehari-hari kegiatan Stranas ini dijalankan ya. Di Setnas ini berisikan tenaga-tenaga ahli yang akan melakukan pendampingan, koordinasi rutin dengan kementerian, lembaga, dan Pemda, kemudian juga melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil serta melakukan berbagai komunikasi. Selanjutnya Timnas ini sekali lagi mengapa harus dari 5 kelembagaan, karena ini tadi disampaikan bahwa kita perlu dalam rangka mencegah korupsi, kolaborasi dan sinergi ini memang menjadi satu kunci juga ya. Sebenarnya kita juga melihat ada cukup banyak upaya-upaya yang dilakukan di kementerian lembaga, namun masih berjalan sendiri-sendiri sehingga butuh kolaborasi sehingga daya ubahnya menjadi jauh lebih besar ya. Karena itu ada Kementerian PPN Bappenas di sini tentunya ada urusan dengan ketersediaan dan perencanaan pembangunan dan serta dukungan terhadap budget untuk pelaksanaan kegiatan aksi. Kemudian juga ada rekan-rekan dari Kemendagri, ini tentunya sangat dibutuhkan karena banyak kegiatan aksi juga dilakukan di daerah. Kemenpan RB terkait dengan SDM, struktur di pemerintahan dan lain sebagainya, karena reformasi birokrasi juga menjadi salah satu prakondisi untuk pencegahan ini. KSP tentunya untuk menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, dan tentunya KPK sendiri yang memang secara merupakan lembaga yang secara khusus menyelenggarakan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Timnas PK Timnas di Stranas juga berkolaborasi bukan hanya dengan kementerian lembaga, tapi kamu juga mengembangkan kerjasama kolaborasi dengan rekan-rekan dari CSO, dari lembaga dan mitra pembangunan, akademisi juga dengan media untuk mendorong dan lebih memperbesar gaung dari pencegahan korupsi ini. Lanjut, Mas. Selanjutnya terkait dengan fokus di Stranas, tadi sudah disampaikan oleh Pak Elvin bahwa fokusnya masih tetap karena ini sudah diamanatkan di Perpres 54, yaitu terkait dengan perizinan dan tata niaga dengan tujuan utama adalah mempermudah tujuannya adalah kemudahan berusaha, menghilangkan berbagai hambatan investasi dan diharapkan berakhir dengan penciptaan lapangan kerja sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih baik.
Fokus 2 masih bicara tentang keuangan negara. Pada dasarnya pertama tentunya minimal kita bisa mengurangi kebocoran-kebocoran yang terjadi, dan yang kemudian juga yang kedua adalah mendorong optimalisasi penerimaan negara sehingga pembangunan di Indonesia ini benar-benar bisa dibiayai secara optimal ya dari aspek ini. Dan yang ketiga, fokus pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Saya rasa ini dari judulnya sudah jelas ya, bahwa untuk menyelenggarakan pencegahan korupsi dua pilar ini, bahwa hukum harus ditegakkan, demikian juga harus ditopang oleh sebuah birokrasi yang reform ya, sehingga memang bisa menjadi mesin yang paling kuat yang bisa menjalankan aksi-aksi ini. Selanjutnya berkaca pada pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, karena itu penguatan pelaksanaan aksi Stranas ini perlu sangat dipertimbangkan, disusun strategi yang sebaik-baiknya. Karena itu Bapak dan Ibu, tanpa bantuan Bapak dan Ibu mungkin sulit ya meningkatkan kualitas pelaksanaan aksi ini. Karena itu kami di Setnas tentu sangat berharap bisa bersama dengan Bapak dan Ibu membangun jalur koordinasi dan informasi yang baik rutin ya dengan antara instansi pelaksana dengan Setnas. Ini merupakan hal yang akan kita jalani secara bersama-sama di 2 tahun ke depan. Tanpa ini strategi untuk memfasilitasi bagaimana aksi bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua juga mari kita bersama-sama Bapak dan Ibu untuk memastikan bahwa aksi pelaksanaan Stranas ini tidak hanya menghasilkan dokumen administrasi saja, tetapi juga memang memastikan bahwa aksi yang dilaporkan itu sudah dilaksanakan ya, dan bukan hanya sudah dilaksanakan tapi juga dilaksanakan dengan kualitas yang baik, dan kemudian memang sudah kita bisa buktikan memberikan dampak yang signifikan ya, baik terhadap masyarakat luas tentunya. Dan berikutnya ini juga kami juga mungkin mengajak Bapak dan Ibu, kami menemukan cukup banyak sekali lagi inisiatif pencegahan korupsi yang sangat menarik dan sangat baik di kementerian. Namun sayangnya ini tidak menjadi satu public knowledge ya. Ini hanya ada mungkin di memorinya Bapak dan Ibu di kementerian gitu. Karena itu kami sangat berharap rekan-rekan dari Humas mungkin istilah kami ini teman-teman di KL ini kayaknya kurang sombong sedikit gitu ya. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk sombong sedikit untuk sebuah inisiatif yang baik. Mari kita sama-sama kita ramaikan ya Pak, kita sebarkan praktek-praktek baik, inisiatif-inisiatif yang baik sekecil apapun, mari kita publikasikan sehingga bisa menjadi contoh, bisa menjadi satu ajakan untuk kementerian lain untuk mungkin mencoba hal yang serupa begitu. Ini yang sehingga kami sangat harapkan ini antara kerjasama dengan Humas yang baik. Nanti Mbak Kiki akan secara khusus membahas hal ini. Baik, saya rasa dari sisi tujuan diskusi hari ini ada yang di sini yang paling penting adalah mungkin kita sekali lagi untuk memahami bersama ya bahwa di dalam kegiatan kita sehari-hari paling tidak ada 3 kelompok yang sangat terkait ya. Yang pertama unit teknis ya. Ini yang dimaksud dengan unit teknis ini di setiap kementerian lembaga tentu ada unit-unit tertentu yang sangat terkait dengan aksi-aksi Stranas ya. Jadi tidak seluruh unit di kementerian itu tentunya terkait. Jadi misalnya kalau kita bicara One Map misalnya, itu tentu di pertanian dengan di Jenbun karena kita fokus di perkebunan sawit misalnya. Kemudian untuk aksi pangan strategis misalnya, kita tentu di kementerian di KKP misalnya itu nanti kita bicara dengan karena isunya tentang garam ya Pak ya, jadi tentu kita akan unit yang memang memiliki kewenangan dengan tata niaga garam. Nah, dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi satu kunci di dalam diskusi atau komunikasi kita sehari-hari. Kalau kami dari TA yang mengawal setiap aksi, biasanya diskusinya memang dengan unit teknis Bapak dan Ibu.
Jadi mungkin ke depan kita akan dalam setiap kegiatan kita akan melibatkan juga focal point dan admin jaga. Dan yang mungkin yang hari ini sebagian besar hadir ini ada dari focal point dan admin jaga ya Bapak dan Ibu. Memang dari tahun kemarin kita mendorong agar focal point dan admin jaga ini dari inspektorat karena ada misi kita juga untuk memperkuat pengawasan internal sehingga kami sangat berharap focal point dan admin jaga ini bisa dijalankan oleh rekan-rekan dari inspektorat kementerian lembaga masing-masing. Tugasnya tentu pada dasarnya sih mendampingi pelaksanaan aksi di unit teknis dan tentunya kalau ada kesulitan kami akan berdiskusi juga dengan rekan-rekan di focal point juga untuk sebenarnya ada kesulitan di mana debottlenecking yang perlu dilakukan, mari kita lakukan bersama-sama. Dan terakhir di Humas, nah ini juga tadi sudah disampaikan Bapak dan Ibu mohon kerjasamanya untuk bersama-sama kita mempublikasikan ya inisiatif-inisiatif baik yang supaya menjadi knowledge, public knowledge ya. Dan saya rasa terakhir dari saya Bapak dan Ibu sedikit perkenalan saja, walaupun ini mungkin beberapa teman dari kami hampir semuanya mungkin ya sudah dalam 3 bulan atau bahkan dari akhir tahun yang lalu ya udah 3-4 bulan sebenarnya cukup intens berkomunikasi dengan rekan-rekan dari unit teknis pada saat penyusunan aksi sehingga kami ada diskusi terutama dengan key stakeholders ya dengan kementerian kunci di mana aksi itu sudah dilakukan diskusi cukup intensif ya jadi mungkin beberapa Bapak dan Ibu sudah mengenal dari kami jadi dari sehari-hari Setnas itu dikawal oleh koordinator harian yaitu Bapak Herda Helmi Jaya. Kemudian akan ada 3 fokus, kita juga ada 3 koordinator fokus yaitu saya sendiri untuk fokus 1 perizinan dan tata niaga, Pak Fridolin Berek untuk koordinator fokus 2 di keuangan negara dan Kang Dedi Haryadi di penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Di tim fokus 1 ada Mas Isro untuk kebijakan One Map, ada Bang Rizky untuk aksi tata niaga import, kemudian ada Bang Ferdian untuk aksi beneficial ownership. Di fokus 2 ada rekan Karina yang dari tahun lalu setia menemani rekan-rekan di Dukcapil, Kemensos dan lain sebagainya ya untuk pemadanan NIK. Kemudian ada Bea Cukai, aksi PNBP dan Cukai yang dikawal oleh Mas Febriantoro ya atau sehari-hari kita panggil Mas Toro. Kemudian juga ada aksi e-kataloh, e-payment dan e-kataloh oleh Pak Hayi dan aksi perencanaan penganggaran oleh Franciscus Manurung. Sementara di fokus 3 untuk aksi pelabuhan ada Mbak Selvi, aksi penguatan APIP dengan Mbak Winda, aksi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan Bang Laode, SPPTTI dengan Bang Ezra dan juga Bang Ezra merangkap juga untuk aksi integritas, peningkatan penguatan integritas aparat penegak hukum. Di tim Monef kami juga tentu tidak bisa berjalan sendiri, ada tim Monef yang membantu kita untuk pengukuran semua aksi, hasil-hasil capaian yaitu dikawal oleh Ibu Lira Redata dan timnya Bang Sahril dan Mbak Hana ini yang hari ini hadir semuanya. Kemudian juga tentunya supporting system yang tidak kalah pentingnya memfasilitasi kegiatan kami hari-hari yaitu Mas Joko Susilo beserta timnya ya. Dan kemudian kita juga ada tim teknis ya yang membantu kelancaran berbagai kegiatan yang ada Mas Adit, Mas Gatot, dan Mbak Sahnas. Dan terakhir Mbak Kiki ini adalah corong kita untuk ke publik untuk berbagai media diskusi dengan media dan juga pemberitaan yang dan termasuk juga nanti menjadi yang akan berkomunikasi secara intensif dengan Bapak dan Ibu dari Humas. Demikian perkenalan dan penjelasan secara khusus mengenai Stranas, kemudian aksi-aksi Stranas, dan selebihnya sebenarnya semua informasi ada di Stranas, di website Stranas, yaitu di https stranaspk.kpk.go.id, semuanya ada di sana. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Hana.
Terima kasih Ibu Frida yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan aksi 2 tahun ke depan dan tata laksana mekanisme kerja yang ada di Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, karena kami semua juga bisa memfasilitasi bagaimana pelaksanaan aksi PK 2 tahun ke depan kepada para kementerian dan lembaga, sehingga kita sama-sama bisa berkolaborasi. Selain Stranas PK dengan KL, juga kita berkolaborasi dengan GSO dan kawan-kawan media. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, sebelum pada paparan yang kedua, manakala Ibu Bapak ada pertanyaan, kami persilahkan bisa disampaikan di menu Q&A ya, dan bisa menyebut nama dan instansi mana, sehingga kami bisa memberikan tanggapan untuk bisa sebut nama dan instansi serta pertanyaannya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, manakala ada kendala jaringan, webinar pada siang hari ini juga kami live di streaming YouTube Stranas PK Official, sehingga ini menjadi bagian dari dokumen yang sewaktu-waktu Ibu Bapak juga bisa menyaksikan kembali webinar pada siang hari ini. Ibu Bapak sekalian, peserta webinar yang kami hormati, kita ikuti bersama paparan yang kedua dari Pak Syahril Sangaji, bagaimana mekanisme penilaian terhadap aksi pencegahan korupsi. Ini sudah disiapkan panduannya, dan hari ini Pak Syahril akan coba mensimulasikan sistem kolaborasi dalam penilaian aksi PK di 2 tahun ke depan. Kami persilahkan Pak Syahril Sangaji. Baik, terima kasih Mbak Hana. Rekan-rekan sekalian dari Inspektorat, Focal Point, unit teknis maupun rekan-rekan dari kehumasan yang mungkin ikut hari ini, yang mewakili masing-masing kementerian lembaganya. Izinkan saya, Syahril Sangaji, tenaga ahli monitoring dan evaluasi, untuk menyampaikan sedikit informasi terkait mekanisme penilaian. Nah, mungkin di share screen dulu. Ya, baik. Boleh di slideshow? Langsung ke slide 2 saja. Papa. Ya, baik rekan-rekan sekalian, sebelum saya masuk secara teknis kepada aspek penilaian, sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa Stranas PK ini secara filosofis memang harus fokus, terukur, dan berdampak. Dan itu juga menjadi amanat dari Perpres tentang Stranas PK. Jadi, biar itu menjadi terukur dan berdampak, kami coba desain aksi PK ini dalam kurun waktu 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena secara waktu kita bisa ikat itu lebih pendek, dan output maupun outcome-nya itu bisa kita lihat capaiannya dalam waktu 2 tahun. Lalu nanti akan secara detail saya jelaskan di slide-slide berikutnya terkait dengan bahwa sistem atau mekanisme penilaian ini sekarang lebih berbasis indikator output. Jadi nanti akan ada perubahan mekanisme dari sebelumnya yang berbasis activity. Lalu untuk memastikan bahwa di lapangan juga secara real bisa kita ukur, bisa kita pantau, tim Monef beserta tenaga ahli juga akan turun ke lapangan. Nanti juga berkolaborasi dengan mungkin CSO gitu ya, untuk sama-sama kita lakukan pengukuran secara faktual. Next. Ya. Nah ini dari sisi pelaporan, dari sisi kami akan melakukan semacam rekapitulasi laporan yang Bapak Ibu sampaikan di setiap triwulannya. Jadi melalui aplikasi Jaga Stranas PK itu Bapak Ibu akan diminta untuk melaporkan, kalau dahulu Bapak Ibu diminta untuk melaporkan yang namanya target triwulan yang sudah didesain setiap triwulannya. Jadi itu Bapak Ibu terikat oleh waktu untuk melaporkan berdasarkan triwulan yang sudah ditetapkan. Nah sekarang kita coba mengubah mekanisme itu. Bapak Ibu bebas saja untuk melaporkan di triwulan berapa saja, tergantung dari aktivitas itu sudah tercapai atau belum, atau progresnya seperti apa, itu sudah bisa Bapak Ibu laporkan di triwulan misalnya
bisa di triwulan 1, silakan dilaporkan di triwulan 1, atau di triwulan 2 progresnya baru kelihatan bisa dilakukan di triwulan 2, jadi tidak terikat oleh waktu. Lalu laporan-laporan dari Bapak Ibu sekalian itu berdasarkan hasil pelaksanaan aksi di lapangan, kami melalui tim nasional pencegahan korupsi yang terdiri dari 5 menteri dan kepala lembaga yang sudah dijelaskan tadi, itu kami menyusun laporan per semester, ringkasan laporan yang setiap semesternya akan kami kirimkan ke Presiden. Gitu. Jadi berisi capaian-capaian yang Bapak Ibu sampaikan di setiap triwulannya. Nah, ini sedangkan terkait dengan sistem penilaian, tadi yang sudah saya sebutkan berbasis output. Jadi kalau dulu kan Bapak Ibu hanya melaporkan activity dan langsung kita nilai activity-nya tercapai atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak tercapai, kita bisa atau tidak terlaksana activity tersebut, tim verifikator akan menilai kira-kira berapa persentase nilai yang bisa dinilai. Jadi mungkin ada 25%, kadang-kadang Bapak Ibu lihat di periode sebelumnya ada kadang dikasih nilai 50%, itu basisnya per activity. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak Ibu punya target triwulan, katakanlah tentang sosialisasi surat edaran tertentu gitu ya. Maka ketika sosialisasi itu terlaksana, otomatis tim verifikasi kami ketika Bapak laporkan bahwa sosialisasi itu terlaksana, maka otomatis dari tim kami di tim verifikator akan menilai itu 100%, gitu, selesai. Nah, namun untuk saat ini kami sudah tidak melakukan penilaian berbasis activity lagi karena ternyata kami nilai walaupun kadang activity sudah terlaksana tapi output ternyata dia tidak berkontribusi langsung terhadap output. Nah, oleh karenanya kami coba mengubah sistem atau mekanisme penilaiannya lebih berbasis output, dan untuk mengukur output itu kita membangun namanya indikator-indikator output. Nah, nanti Bapak Ibu akan nanti di sesi demonstrasi, di sesi berikut setelah saya, itu akan ada demonstrasi untuk menilai gimana indikator bisa dinilai. Nah, saya sampaikan saja di sini secara konseptual, penilaian indikator itu nanti, jadi teman-teman misalnya ada dalam satu indikator tertentu, dalam satu output, itu misalnya katakan ada 3 lembaga dan 1 pemerintah daerah. Maka 3 lembaga itu dan 1 pemerintah daerah itu nilainya akan mengikuti nilai indikator. Jadi kalau nilai indikatornya progresnya ternyata setelah dilakukan asesmen gitu ya oleh tim verifikator, indikatornya pencapaiannya mungkin dinilai, oh ini sudah 50%, maka teman-teman kementerian lembaga atau pemerintah daerah pun akan mendapat nilai yang sama di ruang lingkup indikator tersebut. Itulah kenapa dalam sistem penilaian ini kami coba menekankan pada aspek kolaborasi sinergi. Dengan demikian kami harapkan Bapak Ibu sekalian yang dianggap berkontribusi terhadap indikator tertentu itu bisa bekerja sama dengan lebih baik. Gitu. Berikutnya, next slide. Ya, ini struktur aksi PK saya ringkas saja, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman Ibu Frida tadi di sesi pertama. Kalau kita baca dari kanan itu ada fokus, kami Stranas PK ada 3 fokus. 3 fokus itu keuangan perizinan, lalu keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Lalu kami turunkan ke dalam aksi PK. Aksi PK ini agar dia bisa terukur dan kita bisa melakukan penilaian apakah tercapai atau tidak, maka kita turunkan ke dalam output indikator. Nah, output indikator ini akan kami nilai berdasarkan progres selama 2 tahun pelaksanaan aksi. Nanti akan didukung juga oleh key activity yang Bapak laporkan setiap triwulan. Jadi yang setiap triwulan Bapak laporkan adalah key activity, walaupun tidak kita nilai. Key activity ini akan sangat berkontribusi terhadap capaian indikator. Berikutnya. Nah, ini struktur penilaiannya yang kuantitatif. Kalau selama ini, sebagaimana pelaksanaan aksi di 2019-2020 juga, struktur penilaian kita bagi ke dalam dua aspek. Satu yang sifatnya kuantitatif, angka-angka dan nilai-nilai presentasi. Yang kedua sifatnya kualitatif. Jadi lebih deskriptif, menjelaskan kira-kira
pelaksanaan aksi sudah sejauh apa, kendala-kendalanya seperti apa gitu ya. Nah, untuk penilaian kuantitatif yang biasanya secara cepat lebih mudah dipahami, terutama oleh pimpinan, ini memang dari sisi kami di Stranas PK, nilai Stranas PK itu akan muncul atau dia akan kelihatan baik buruknya itu tergantung dari kontribusi kementerian, lembaga, dan daerah, dari tergantung kontribusi pelaksanaan aksi dari Bapak Ibu sekalian. Yang kalau Bapak Ibu lihat itu di kolom di kotak paling bawah untuk presentasi KLD itu akan dia berkontribusi ke atas sampai nilai Stranas pencegahan korupsi secara keseluruhan berapa gitu ya. Itu merangkum dari fokus ke aksi, terus ke output, dan ke kementerian, lembaga, daerah. Nah, yang agak beda juga dari penilaian tahun lalu, itu nilai yang muncul, nilai atau angka presentasi nilai presentasi yang muncul, misalnya 25%, 50%, 100%, itu selalu ekuivalen dengan capaian activity, atau capaian target triwulan. Nah, sekarang kita coba balik, karena ternyata setelah kita evaluasi 2 tahun pertama, itu tidak otomatis capaian kuantitatif itu berkorelasi terhadap pelaksanaan secara substantif atau secara kualitatif. Jadi bisa jadi capaian outputnya tidak tercapai, tapi karena banyak activity yang tercapai, nilainya jadi bagus. Nah, sehingga kita ubah, biar lebih fair penilaiannya, itu kami mengubahnya menjadi penilaian berbasis indikator tadi, atau output dan diturunkan ke dalam indikator. Nah, satu lagi yang berubah pada sistem penilaian kali ini adalah bahwa dulu ada 2 nilai yang selalu kita tampilkan di setiap laporan, baik laporan ke publik maupun laporan kepada Presiden. Itu yang satu adalah nilai tertangguh, lalu yang satu lagi adalah nilai realisasi. Nah, sekarang kita sudah tidak menggunakan lagi nilai tertangguh, karena Bapak Ibu tidak perlu melaporkan harus di triwulan tertentu. Bapak Ibu bebas untuk melaporkan di triwulan berapa saja, tidak terikat dengan triwulan tertentu, sehingga nilai tertangguh itu kita hilangkan. Karena dulu kan basisnya, karena target yang kita tetapkan di triwulan 3 misalnya, itu harus dilaporkan di triwulan 3. Jika tidak dilaporkan di triwulan 3, maka otomatis nilainya akan berkurang. Walaupun pada triwulan-triwulan berikutnya capaian Bapak Ibu terhadap activity itu tercapai. Tapi karena tidak tepat waktu, akhirnya kita mengeluarkan nilai yang sebagai istilahnya menghukum keterlambatan pelaksanaan aksi atau pelaporannya. Gitu. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi, jadi hanya satu nilai. Nilai nilai berdasarkan progres kemajuan indikator selama 2 tahun. Gitu. Berikutnya. Nah, ini contoh simulasi struktur, nanti di demo akan lebih jelas. Jadi kalau kita lihat ini berdasarkan nilai indikator, yang di kotak ungu itu ada 2 indikator, di mana indikator pertama ada penanggung jawab aksinya, ada LKPP dan Maluku. Itu terkait, ini kami sebagai contoh saja, terkait dengan indikator pemerintah provinsi yang menjadi pengelola katalog lokal. Jadi nanti di indikator pertama ini, yang ungu ini, misalnya dinilai pelaksanaan terhadap indikator ini progresnya seperti apa, dinilai oleh teman-teman verifikator. Lalu kalau setelah dinilai bahwa progresnya ternyata baru berlangsung atau baru berjalan 20%, maka otomatis lembaga kementerian yang menjadi penanggung jawab aksi itu juga akan dinilai sebesar itu, 20%, 20%. Gitu. Sama juga dengan contoh di bawah, karena indikatornya dianggap berprogres sudah mencapai 40%, otomatis lembaga kementerian yang ada di bagian dari indikator itu juga dinilai sama. Nah, ini yang kita maksud dengan aspek kolaborasi dan sinergi. Jadi tanggung renteng gitu. Kementerian lembaga yang ada dalam satu indikator itu harus bekerja sama betul untuk mencapai nilai yang paling baik. Karena kalau nilainya buruk, maka itu kena juga kepada kementerian lembaga yang ada dalam situ, ada dalam satu indikator itu. Lanjut. Ini yang terakhir, ini contoh kalau kita lihat dari sisi kementerian lembaga secara individual. Kayaknya ini ya. Katakanlah contohnya ini Kementerian Pan RB, misalnya nilainya
itu 15% itu belum akan muncul kalau pemenuhan di kolom ungu yang ada, itu kolom ungu adalah kolom indikator. Jadi kolom indikator setelah dinilai indikatornya, indikator 1 15%, progresnya indikator 2 sudah berjalan 10%, indikator 3 30%, indikator berikutnya 5%, sehingga diakumulasi lalu dibagi rata, keluarlah nilai, misalnya kalau contoh ini Kemenpan RB, maka Kemenpan RB nilainya 15%. Gitu. Jadi nanti akan disampaikan secara langsung juga untuk kita langsung melihat aplikasi aplikasi Jaga /monitoringnya, supaya teman-teman bisa mempraktikkan secara langsung dan melihat bagaimana sistem ini berjalan. Gitu. Berikutnya. Nah, ini jika ada pertanyaan nanti di akhir sesi atau setelah ini, jika masih ada setelah pertemuan ini masih ada yang belum clear terkait sistem penilaian, terkait bagaimana aplikasi jaga.id itu beroperasi, silakan saja hubungi kami, tim ONEF. Ada kami bertiga, saya sendiri, ada Mbak Lira, ada Mbak Johanna. Silakan dicatat saja dan kami siap selalu 24 jam untuk merespon Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahril ya, terkait dengan panduan penilaian terhadap aksi-aksi ke depan, karena kita 2 tahun ke depan aksi ini akan berbasis pada pencapaian indikator dan output yang telah ditetapkan. Nah, ini kemudian prinsip kolaborasi dan sinergi yang kita bangun bersama-sama antar kementerian dan lembaga dalam pencapaian aksi tersebut. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, khususnya ini kepada para tim admin Jaga, ini Ibu Lera akan menyampaikan simulasi Jaga yang nanti kita bisa bersama-sama mengikuti bersama simulasinya, walaupun tidak banyak perubahan, tetapi dengan berbasis indikator dan output ini juga sehingga panduan yang telah kami sampaikan di dalam Jaga ID ini bisa kita sama-sama simulasikan. Kami persilahkan Ibu Lira. Ya, terima kasih Bu Hana. Suara saya jelas Bu Hana? Jelas banget. Ya, nanti mohon informasikan saja Bu Hana kalau sinyal saya tiba-tiba jelek ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan dari Kementerian Lembaga semua. Izinkan saya, Lira, mewakili tim ONEF untuk mendemonstrasikan aplikasi Jaga Stranas yang kami yakini Bapak Ibu semuanya sudah cukup familiar dengan aplikasi pelaporan ini. Namun ada beberapa perubahan yang kami lakukan sehingga kami ingin memberikan update ke Bapak Ibu semuanya, dan perubahan yang kami lakukan dengan maksud memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu semuanya. Saya sekarang izin share langsung, kita masuk ke aplikasi Jaganya. Sudah terlihat ya Mbak Hana? Mbak Kiki sudah terlihat belum Mbak Kiki? Sudah Bu. Sudah ya, oke. Untuk teman-teman dari Pan RB, kalau ada yang mengikuti sesi siang ini, saya mohon izin menggunakan login untuk mendemonstrasikan ke teman-teman kementerian lembaga lainnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini aplikasi jaga.id yang akan rutin menjadi fasilitas bagi Bapak Ibu melakukan pelaporan capaian aksi PK 2001-2022. Bapak Ibu masuk melalui link jaga.id, lalu nanti di sebelah kanan ini akan ada kotak untuk memasukkan username dan password. Bapak Ibu masukkan, dan kami ingatkan Bapak Ibu bahwa login untuk masuk ke jaga.id ini, satu kementerian lembaga hanya mendapatkan satu login. Jadi
pastikan bahwa Bapak Ibu, rekan-rekan di Focal Point atau yang ditunjuk langsung sebagai jaga Stranas sudah memiliki username dan password, dan jika memang ada lupa atau memang lupa password atau lupa username, itu jangan sungkan, kontak yang sudah kami berikan ada di panduan pengisian jaga, ada kontak yang bisa dihubungi untuk mendapatkan username dan password-nya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah memasukkan username dan password, maka akan muncul pilihan monitoring Stranas. Bapak Ibu klik monitoring Stranasnya, dan itu akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Halaman seperti ini adalah halaman dari Kementerian Pan-RB. Jadi begitu login atas nama kementerian lembaga Bapak Ibu, maka Bapak Ibu hanya melihat aksi PK yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu di kementerian tersebut. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu di sebelah kiri ada menu dashboard, ada menu form input, ada menu laporan, ada menu panduan, dan ada menu halaman utama. Kita akan masuk dulu ke form input. Menu form input ini merupakan menu di mana Bapak Ibu akan menyampaikan progres dari capaian indikator output yang kementerian lembaga Bapak Ibu pegang. Kalau kita lihat sekarang, kita ada di triwulan 1 atau B03. Bapak Ibu bisa lihat langsung, ini B03 adalah triwulan 1, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai dengan di Desember 2022. Jadi kami sudah langsung membuka seluruh indikator output untuk sampai dengan di 2022. Nah, kami berikan filter bagi Bapak Ibu untuk misalnya Bapak Ibu tidak mau melihat secara langsung atau secara keseluruhan indikator yang menjadi tanggung jawab di instansi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa klik search indikatornya dengan mengetikkan kata kuncinya jika memang Bapak Ibu tahu. Dan perlu kami informasikan bahwa log frame bagi setiap kementerian lembaga itu akan kami distribusikan link untuk mengakses log frame-nya. Namun, jika Bapak Ibu sudah bisa mengakses jaga.id ini, Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung melihat apa yang menjadi indikator output dari aksi PK di kementerian lembaga masing-masing. Kalau kita klik filter fokus, maka kita akan tahu Bapak Ibu bahwa oh ini fokus yang menjadi tanggung jawab di kementerian lembaga Bapak Ibu. Untuk Pan-RB di sini sebagai contoh ada 2 fokus yang menjadi tanggung jawab. Lalu fokus ini akan turun ke aksi, kita lihat aksi apa saja yang menjadi tanggung jawab. Ada 4 aksi di bawah 2 fokus tadi, dan ini bisa diklik untuk hanya memunculkan indikator sesuai aksi 4 aksi di layar Bapak Ibu ini. Kemudian juga bisa Bapak Ibu melakukan filter output. Nah, ini adalah output di bawah aksi yang tadi sudah kita klik. Ini adalah outputnya. Bisa Bapak Ibu pilih jika memang mau menampilkan hanya di salah satu output ini. Nah, kemudian untuk 2 filter ini adalah terkait dengan progres pengisian yang Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu juga misalnya satu saat mengisi lalu menundanya lagi di jam berikutnya atau di kemudian hari, maka Bapak Ibu bisa hanya menampilkan mana yang sudah dilaporkan, sudah diisi oleh Bapak Ibu di kolom bawah ini dan mana yang belum dilaporkan. Dan nanti ketika sudah masuk masa verifikasi, Bapak Ibu juga sudah bisa melihat mana indikator-indikator output yang sudah dilaporkan Bapak Ibu, mana yang sudah diverifikasi dan mana yang belum diverifikasi. Oke, ini untuk filter-filter yang disediakan di Jaga Stranas. Kemudian kami juga memberikan seperti panduan bagi Bapak Ibu untuk melihat berapa sih jumlah indikator output selama 2001-2022 yang harus dilaksanakan. Jadi ini untuk Pan-RB ada total 16 indikator. Ini tidak bisa diklik Bapak Ibu, ini hanya sebagai informasi saja untuk
Bapak Ibu bahwa ada 16 indikator, jadi ini jumlahnya ada 16 indikator, bisa kita klik di sini untuk melihat seluruhnya, kayak gitu. Nah, lalu dua tombol ini adalah untuk melihat dari 16 ini mana yang sudah dilaporkan, mana yang belum dilaporkan. Karena belum ada yang dilaporkan, maka ini jumlahnya masih 16 di sini. Dan untuk dua kolom berikutnya, ini adalah untuk menunjukkan bahwa mana yang sudah diverifikasi dan mana yang belum diverifikasi dari indikator output yang Bapak Ibu laporkan. Kemudian untuk pengisian, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah kolom untuk Bapak Ibu mengisi pelaporannya. Kita bisa klik satu, di sini klik tanda pensilnya, maka untuk indikator keselarasan data dan seterusnya ini adalah untuk PAN-RB, lalu adanya di fokus keuangan negara, dan itu merupakan indikator di bawah aksi integrasi perencanaan penganggaran, dan outputnya yang akan dicapai adalah seperti ini, dan ada keterangan apakah itu sudah dilaporkan, apakah sudah diverifikasi, dan berapa nilai verifikasinya. Jadi memang nilai yang akan tampil nanti adalah nilai yang diberikan oleh verifikator. Jadi nilai yang diklaim Bapak Ibu itu akan dianalisis oleh teman-teman verifikator apakah memang layak kementerian lembaga Bapak Ibu mendapatkan nilai yang sudah diklaim tersebut. Nah, untuk melakukan pengisian Bapak Ibu masih kurang lebih sama dengan jaga.id yang Bapak Ibu lihat di 2019-2020. Jadi ada nilai yang bisa Bapak Ibu klaim, tapi seperti tadi penjelasannya Pak Syahril bahwa nilai ini bukan yang menggambarkan key activity atau daftar target yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Jadi nilai ini sebenarnya adalah pencapaian untuk indikator yang sudah ditetapkan. Nah, jika memang indikator itu belum ada progresnya di triwulan tersebut, nggak apa-apa Bapak Ibu klaim saja nilai yang memang Bapak Ibu rasa layak untuk diklaim buat kementerian lembaga Bapak Ibu. Ini contoh cara mengklaim nilainya adalah sama, masih menggeser. Saya contohkan, oke, misal nilainya 60%. Nah, kemudian ini ada kolom yang untuk sebagai panduan Bapak Ibu, 100%-nya itu dinilai dari apa gitu. Nah, ini bisa menjadi pegangan untuk Bapak Ibu untuk melihat bahwa oh iya oke, nilainya adalah 100% ketika memang sudah ada keselarasan di 4 tahapan ini gitu. Nah, kalaupun di triwulan tersebut belum ada progres, Bapak Ibu klaim saja nilai yang memang bisa Bapak Ibu klaim. Nah, kemudian untuk daftar key activity-nya ini sudah kami sertakan juga di sini. Lalu kalau memang sudah dikerjakan oleh kementerian lembaga Bapak Ibu, silakan klik saja. Klik. Kalau memang di triwulan tersebut sudah 3-3-nya, boleh langsung klik 3-3-nya. Kalau memang cuma 1, ya 1 saja. Lalu jangan lupa ceritakan proses apa yang memang patut verifikator ketahui dalam rangka kementerian lembaga Bapak Ibu mencapai si indikator ini. Gitu. Isi yang lengkap, lalu jangan lupa upload data dukung. Dari entah data dukungnya itu menggambarkan indikator outputnya atau menggambarkan key activity yang sedang berjalan. Dan ini ada aturan dari data dukung yang dimasukkan apa saja. Karena ini data dukungnya berlaku, tadi Pak Syahril sudah menjelaskan ada aspek sinergi dan kolaborasi antara kementerian lembaga yang menjalankan satu indikator yang sama, maka Bapak Ibu tinggal lihat mana ini data dukung yang memang kementerian lembaga Bapak Ibu harus laporkan dari key activity yang di atas. Tinggal dipilih saja. Lalu juga perlu diingat bahwa ada batasan file dokumen yang bisa di-uploadkan di sini. Dan ketika sudah menilai seperti ini, Bapak Ibu sudah melengkapi semuanya, maka jangan lupa simpan. Oke, ini sudah ada keterangan sudah disimpan.
Dan kalau Bapak Ibu lihat, maka keterangan terlapornya sudah terlihat di sini, gitu. Dan ini kalau verifikasi nanti menunggu teman-teman verifikator untuk melakukan verifikasi. Nah, Bapak Ibu, berbeda dengan 2019-2020, yang ditampilkan di sini adalah indikator output, tidak lagi target triwulan atau yang kita kenal sekarang dengan istilah key activity. Jadi memang yang dinilai adalah capaian dari si indikator output ini Bapak Ibu. Dan semuanya 16 indikator ini atau nanti Bapak Ibu ketika buka di loginnya Bapak Ibu jumlahnya berbeda-beda karena setiap kementerian lembaga tidak menjalankan aksi yang sama, maka itu adalah sebenarnya yang akan Bapak Ibu jalankan di 2001-2022. Jadi Bapak Ibu silakan saja cek seluruh indikator output ini untuk melihat mana yang sudah bisa Bapak Ibu laporkan. Dan jangan lupa key activity-nya dicontreng karena itu bisa menjadi dasar kami untuk melengkapi laporan kualitatif. Walaupun misalnya satu indikator output ini belum tercapai, tapi dan nilainya 0, misalnya nilainya 0 karena memang belum ada pergerakan, maka kami di laporan kualitatif akan bisa menceritakan proses dari key activity yang kementerian lembaga Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian saya mau menginformasikan ada satu matriks, ada satu indikator Bapak Ibu yang berisi tentang matriks log frame. Kalau untuk yang Pan-RB ini kita lihat di nomor 4 ini Bapak Ibu, jadi nanti hampir atau di seluruh kementerian lembaga yang menjalankan aksi PK akan ada indikator matriks output. Nah ini karena memang kita ada keterlambatan dalam memberikan kesempatan kementerian lembaga melaksanakan aksi PK di triwulan 1 ini karena memang kita baru menetapkan aksi PK-nya, maka untuk matriks log frame ini Bapak Ibu, matriks log frame ini Bapak Ibu bisa klaim 100%, lalu klikkan daftar key activity yang sudah dilakukan. Kalau memang ada keterangan silakan tuliskan, dan kalau memang ada data dukung yang mau dituliskan, silakan tuliskan. Untuk kalau di sini kan dimintanya adalah matriks log frame. Nah ini nanti dari link atau dari surat resmi yang kami sertakan, kami kirimkan ke seluruh kementerian lembaga, Bapak Ibu bisa masukkan data dukungnya ke sini dan jangan lupa simpan. Nah, jadi untuk matriks log frame ini langsung di triwulan 1 ini bisa Bapak Ibu klaim 100%. Karena memang kita sudah menetapkan log frame di triwulan 1 ini. Kita tunggu dulu sebentar, masih loading. Oh ini error ya, karena sinyal di rumah saya mungkin jelek. Kita coba lagi. Oke, sudah. Maka tampilannya menjadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, sudah terlapor. Kayak gitu. Itu yang untuk form input Bapak Ibu. Terus sekarang kita akan lihat menu dashboard. Di menu dashboard ini Bapak Ibu ini jauh lebih sederhana dan mudah-mudahan jauh lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk melihat berapa total capaian dari kementerian lembaga Bapak Ibu semuanya. Nah, ini karena kita buka di Pan-RB, maka Pan-RB kan menjalankannya hanya fokus 1 dan fokus 2, maka nanti akan terlihat nilainya berapa. Dan untuk di B03 ini, lalu nilai fokus 1, fokus 2 ini akan terakumulasi untuk nilai keseluruhan di Stranas Pencegahan Korupsi. Dan nanti Bapak Ibu pun bisa klik fokus 1 ini, lalu akan muncul aksi PK-nya, aksi pencegahan korupsi apa yang dilakukan, lalu dia bawa aksi itu ada output-nya, lalu ada indikatornya. Nah, tadi sebagaimana keterangan dari Pak Syahril, kalau dulu kita cuman ketika ada satu aksi dinilai 30%, 30%-nya itu hanya menggambarkan target triwulan atau proses. Kalau sekarang 30%-nya itu udah menggambarkan proses dari output yang sudah kita tetapkan tadi Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi kita diminta untuk menjalankan 4 tahap, lalu kita sudah menjalankan 2 tahap, maka 2 tahap itu akan dinilai 50%. Jadi langsung menggambarkan, presentasinya langsung menggambarkan output yang diminta di bawah aksi tersebut. Jadi begitu Bapak Ibu, ini adalah dashboard yang bisa Bapak Ibu lihat dan ini bisa melengkapi laporan Bapak Ibu semuanya.
kemudian kita ke menu laporan Bapak Ibu. Nah, di menu laporan ini Bapak Ibu, ini adalah ringkasan atau ringkasan dalam bentuk Excel yang bisa Bapak Ibu download. Ini ada tanda untuk mendownloadkan. Nah, ini Excel ini bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhan pelaporan yang Bapak Ibu butuhkan. Artinya ketika Bapak Ibu mau melaporkan, oh iya ini bagaimana ya status dari untuk aksi-aksi di bawah fokus misalnya keuangan negara, maka akan keluarlah seluruh indikator di bawah fokus keuangan negara, dan ini nanti ketika diklikkan maka akan muncul form Excel. Mohon maaf saya nggak bisa membuka karena tidak bisa membuka dua layar untuk Zoom ini, maka dari Excel tersebut Bapak Ibu bisa olah untuk melengkapi kebutuhan pelaporan di kementerian lembaga masing-masing. Kemudian ada juga panduan Bapak Ibu. Menu panduan ini berisi panduan tentang pengisian jaga. Dan tadi di link materi juga sudah kami berikan. Jadi ini bentuknya PDF. Apabila dalam pengisian jaga Bapak Ibu butuh panduan lebih di luar penjelasan ini, maka Bapak Ibu bisa mempelajari panduan pengisian jaga di menu panduan ini. Nah, untuk halaman utama Bapak Ibu, ketika kita klik, maka akan muncul dashboard yang memberikan ringkasan mengenai capaian Stranas Pencegahan Korupsi, baik dari seluruh Stranas maupun capaian kementerian lembaga. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini masih untuk tahun 2019-2020 karena belum ada data yang terolah untuk 2021-2022, tapi bentuk dari dashboard ini adalah sama persis seperti dashboard yang tadi Bapak Ibu lihat di login masing-masing di kementerian lembaga. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa ketika kita mengakses jaga.id Stranas untuk dashboard ini, maka dashboard ini bisa dilihat publik tanpa login. Jadi seluruh capaian Stranas pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah itu bisa dilihat oleh publik melalui akses di dashboard yang di jaga.id Stranas ini. Tapi nanti bentuknya akan berubah sesuai dengan dashboard yang tadi di dalam yang Bapak Ibu lihat. Kemudian saya mau nambahkan satu informasi lagi Bapak Ibu mengenai timeline pelaporan kita untuk yang per triwulan tadi. Jadi sebenarnya tadi, sebentar, di menu dashboard yang tadi Bapak Ibu menggunakan login masuk, itu nanti ada jadwal waktu untuk pelaporan setiap triwulan itu kapan gitu ya. Ini sedang ada perbaikan dari teman-teman programmer. Jadi nanti ini di atas dashboard ini akan ada jadwal pelaporan. Nah, sekarang saya perlihatkan dulu jadwal pelaporan kita Bapak Ibu. Mbak Hana atau Mbak Kiki terlihat jadwal pelaporan di sini? Ya, sudah terlihat. Ya, terlihat ya. Oke, tadi untuk yang triwulan 1 Bapak Ibu memang kita ada keterlambatan, maka kami berikan kesempatan kepada kementerian lembaga pemerintah daerah untuk melaporkan indikator output dari triwulan 1 ini sampai dengan 18 April Bapak Ibu. Nah, antara 18 April sampai 30 April itu akan teman-teman verifikator di Stranas PK akan melakukan verifikasi. Nah, ini untuk jadwal di B03 atau triwulan 1, dan untuk seterusnya Bapak Ibu bisa lihat jadwalnya, nanti ada informasi ini akan ada semuanya di login jaga kementerian lembaga Bapak Ibu masing-masing. Dan nanti kalau memang untuk triwulan 1 ini kan Bapak Ibu tuh baru bisa mengakses sekarang ya, karena memang kami kemarin kita sibuk memfinalkan lalu memperbaiki aplikasi jaga ini. Nah, untuk triwulan 2 nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung dilakukan setelah tanggal 18 April ini Bapak Ibu. Dan itu waktunya sampai dengan 25 Juni. Jadi Bapak Ibu harap menjadi perhatian untuk tanggal yang sudah kita tetapkan ini, karena memang kita amanat di Perpresnya setiap triwulan kita harus melaporkan progresnya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang belum
lengkap dari penjelasan kami ini. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari panduan, dan juga nanti Bapak Ibu bisa kontak langsung kami di kontak yang sudah kami sertakan di panduan-panduan tersebut. Begitu saja Mbak Hana, saya kembalikan ke Mbak Hana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Lira ya. Dan ini para admin Jaga saya rasa sudah tidak asing lagi terhadap tampilan Jaga ID / monitoring Stranas PK. Walaupun mungkin ada perubahan sedikit menu dan perubahan warna dengan tahun 2021 dan 2022. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, tiba saatnya pada paparan yang terakhir terkait dengan strategi komunikasi. PR-nya dari Setnas PK ada Ibu Kiki, dan di sini juga bergabung dari Ibu Bapak sekalian Humas Kementerian dan Lembaga yang bagaimana men-PR-kan ya, mempublikasikan aksi-aksi pencegahan korupsi ini yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga. Kami persilahkan kepada Ibu Kiki untuk bisa menyampaikan paparannya. Terima kasih, Mbak Hana. Selamat siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Rizky Juanita Azus atau biasa dipanggil Kiki. Saya di Stranas PK, di Setnas, bertugas untuk mengkomunikasikan segala kegiatan aksi pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK, berikut juga dengan teman-teman dari kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Mungkin saya minta dibantu untuk share paparannya. Oke, Bapak Ibu rekan sekalian, di komunikasi yang dilakukan oleh Stranas PK, kami selalu membawa pesan tentang apa itu Stranas PK. Slide berikutnya. Ya, seperti Bapak dan Ibu telah ketahui bahwa Stranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah satu arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang akan digunakan untuk acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi. Nah, pesan apa itu Stranas PK selalu kami gaungkan di komunikasi yang kita jalankan di Stranas PK, dan kami harapkan juga bisa digaungkan oleh teman-teman di kehumasan atau di Kominfo yang ada di setiap kementerian dan lembaga. Karena setelah saya amati beberapa waktu belakangan ini, Stranas PK mungkin lebih banyak diidentikan dengan KPK, hanya dengan KPK gitu. Sedangkan di dalam Stranas PK ada 5 kementerian yang bergabung, yaitu ada KPK, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kemenpan RB, ada Bappenas, dan ada Kantor Staf Presiden. Nah, ini yang selalu kita gaungkan kemana-mana sekarang, bahwa Stranas PK itu tidak hanya diisi oleh KPK, tapi juga dari kementerian lainnya. Selain dari 5 kementerian yang tergabung dalam Timnas, Stranas PK juga dibantu dengan banyak dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi pesan-pesan ini selalu kita gaungkan di setiap komunikasi, dan kita harapkan juga dari teman-teman Humas ataupun dari Kominfo, jika mengkomunikasikan Stranas PK juga digaungkan bahwa Stranas PK itu terdiri dari dengan 5 kementerian dan juga dibantu oleh kementerian dan lembaga yang terkait. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa pesan kunci yang kita gunakan di dalam Stranas PK dalam semua komunikasi. Pesan kunci utama adalah mencegah korupsi dengan memperbaiki sistem kerja di setiap lini kerja pemerintahan, dan difokuskan kepada penataan kebijakan dan peraturan di pemerintahan, kementerian, perusahaan, dan lembaga terkait. Nah, ini pesan kunci utama yang memang selalu disertakan dalam setiap komunikasi kita. Kemudian pesan kunci yang lainnya mendukung dari 3 fokus yang kita jalankan, yaitu pesan kunci pertama mendukung dari fokus 1, yaitu perizinan dan tata niaga, yaitu memperbaiki sistem perizinan dan tata niaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Nah, di sini pesan kunci ini kita gunakan terutama untuk cerita-cerita yang mungkin sudah ada atau sedang dialami oleh pelaku usaha yang terdampak dari apa yang kita kerjakan di Stranas PK. Jadi jika teman-teman di
teman-teman kehumasan atau teman-teman rekan-rekan di kementerian dan lembaga telah menjalankan aksi pencegahan korupsi yang mungkin sudah terasa dampaknya oleh masyarakat atau pelaku usaha, itu akan lebih baik jika diberitakan gitu, diinformasikan kepada media agar media dan masyarakat tahu bahwa kita di kementerian, di lembaga, pemerintah daerah juga melakukan aksi-aksi pencegahan korupsi. Ini juga untuk bisa dilakukan untuk mengcounter berita-berita negatif ketika ada pejabat yang ditangkap atau ada OTT dari KPK gitu. Jadi kita juga bisa beritahukan kepada masyarakat bahwa kita tidak hanya menangkap para koruptor, tapi kita juga berusaha untuk mencegah supaya nanti ke depannya tidak ada lagi yang tertangkap dalam melakukan tindakan korupsi. Fokus kedua, ya dari pesan kunci kedua, kita gunakan komunikasi meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki sistem kerja penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan anggaran menjadi lebih transparan. Ini kita gunakan untuk mendukung teman-teman di fokus 2, yaitu yang melakukan kegiatan aksi pencegahan korupsi di keuangan negara. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum dan birokrasi. Nah, ini kita juga bantu teman-teman di fokus 3 untuk menggaungkan apa-apa saja yang sudah dilakukan dalam fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Jadi aku di komunikasi Stranas PK mengharapkan bantuan dari teman-teman Humas dan juga dari Kominfo untuk bisa bersama-sama menjalankan komunikasi dan memberitakan apapun yang menjadi capaian dari teman-teman di kementerian, sekecil apapun capaian dari aksi pencegahan korupsi yang dilakukan oleh teman-teman di kementerian, itu sangat besar sebenarnya dampaknya untuk pencegahan korupsi. Jadi memang harus diberitakan. Nah, kita di Stranas PK punya beberapa saluran komunikasi, slide berikutnya, yang mungkin bisa kita gunakan bersama-sama untuk mengkomunikasikan aksi-aksi yang kita lakukan. Kita punya website, yaitu di stranaspk.kpk.go.id. Nah, website ini juga berisi banyak informasi mengenai fokus-fokus dan aksi-aksi yang kita lakukan, dan juga ada laporan-laporan dari setiap triwulan yang kita kerjakan. Nah, ini bisa digunakan juga bagi teman-teman kehumasan di tempat lain, di kementerian lain, untuk memberitakan aksi-aksi yang dilakukan. Kita punya di website itu kita punya ada seksi kolom berita ya, ada kolom berita yang bisa kita gunakan juga untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan teman-teman di kementerian. Kemudian kita juga punya Instagram yang baru kita buat sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, ini salah satu juga komunikasi yang bisa kita jalankan. Secara sekarang ini semua serba digital, jadi kita juga coba tap di dunia digital untuk Instagram. Di sini kita mempromosikan juga atau mengabarkan juga kepada masyarakat apa-apa aja sih aksi-aksi yang kita lakukan. Nah, saya menghimbau untuk teman-teman di setiap humas di setiap kementerian, yuk kita saling follow dan kemudian kita bisa saling repost atau kita saling tag dari jika teman-teman melakukan kegiatan aksi pencegahan korupsi yang teman-teman publikasikan. Dengan cara ini semakin banyak yang mengetahui aksi-aksi yang kita lakukan, semakin banyak pula masyarakat yang teredukasi bahwa pemerintah melakukan kegiatan pencegahan korupsi di Indonesia. Kemudian kita juga punya YouTube di Stranas PK Official. Nah, ini juga salah satu saluran yang bisa kita gunakan. Seperti sekarang untuk sosialisasi ini kita live di YouTube-nya Stranas PK dengan harapan bahwa banyak masyarakat yang bisa melihat juga dan dapat lagi lebih teredukasi apa sih Stranas PK itu dan apa sih aksi-aksi yang dilakukan dari setiap kementerian. Jika teman-teman di setiap humas kementerian ada video atau ada materi yang mungkin menarik untuk kita tampilkan tentang aksi-aksi yang dilakukan di setiap kementerian, boleh disalurkan ke kita juga untuk kita bisa tampilkan gitu. Jadi saya minta bantuan dan dukungannya juga dari teman-teman, yuk kita bareng-bareng yuk beritakan aksi-aksi atau capaian-capaian dari pencegahan korupsi yang teman-teman lakukan di setiap kementerian dan lembaga. Itu aja mungkin Mbak Hana dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kiki ya, yang sudah menyampaikan bagaimana strategi komunikasi 2 tahun ke depan terhadap pencapaian aksi, karena kita juga perlu melibatkan Ibu Bapak Humas dari kementerian lembaga yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana aksi di 2 tahun ke depan. Bu Bapak sekalian yang kami hormati, apabila
akan menyampaikan pertanyaan, silahkan bisa disampaikan melalui menu Q&A, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang kami himpun dan kami kelompokkan sesuai dengan panelis yang telah tadi memaparkan beberapa materinya. Pertama, ini kami tujukan kepada Bu Frida dari Pak Rafli Kurniadi, ya, ini dari OJK, terkait dengan aksi dan target dari aksi, yaitu pemanfaatan data BO. Ya, ini ada beberapa dokumen yang kemudian harus disertakan menjadi bagian dari data dukung, yaitu disebutkannya bahwa target 100% dari 1.634.000 korporasi ini mendeklarasikan BO. Nah, ini tentu butuh penjelasan lebih lanjut bagaimana terhadap target atas pencapaian aksi itu. Kami persilahkan Ibu Frida. Baik, terima kasih. Kami sudah 2 kali ya kalau nggak salah itu rapat dengan rekan-rekan dari OJK. Jadi rekan OJK sudah menyatakan kesiapannya ya untuk berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini. Dan intinya untuk menjawab yang ini, Bapak, perlu saya sampaikan untuk aksi BO ini tujuannya pendeklarasian beneficial owners dari korporasi ini adalah pada dasarnya untuk melakukan pencegahan pada 4 jenis area ya. Jadi ya untuk pencegahan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan juga penggelapan pajak atau kejahatan pajak ya. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa seluruh korporasi itu bisa mendeklarasikan BO-nya siapa sesuai dengan yang ada di Perma 13 2017 ya kalau tidak salah. Nah, saat ini posisinya dari 2 juta korporasi, sekitar 2 juta korporasi aktif yang tercatat di Kemenkumham, itu baru pada posisi Desember kemarin itu baru sekitar 17,3% yang sudah mendeklarasikan BO-nya. Artinya kita punya PR cukup banyak ya untuk memastikan bahwa data BO ini menjadi satu basis data tangguh ya, yang mengumpulkan datanya itu ada di AHU online, ada di Kemenkumham pada portal AHU online. Dan untuk OJK ya saya kira juga mungkin ada ribuan juga ya Bapak di OJK itu, IJK-nya ya, itu tentu kita juga berharap segera dideklarasikan BO-nya disampaikan pada portal AHU online, dan saya rasa teman-teman di OJK yang terpenting adalah mungkin tim teknis, unit teknisnya adalah melakukan sosialisasi kepada IJK dan kemudian juga memastikan mereka sudah mendeklarasikan menyampaikan informasi tentang BO di AHU online di portalnya Kumham. Mungkin itu Bu Bu Hana. Ya, terima kasih Bu Frida ya. Sudah mendapat tanggapan ini terkait dengan beberapa aksi, khususnya di aksi data BO ya, bagaimana mereka bisa mendeklar dan target-target yang telah ditetapkan bersama. Dan tentu saja sebelumnya kita dari tim Setnas dalam penentuan dan penetapan data dukung dan key activity ini sudah berkoordinasi dengan Ibu Bapak tim teknis ya, unit teknis yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga, sehingga ini sudah terkomunikasi dengan para unit teknis yang ada di KL Ibu Bapak. Berikutnya ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu kalau masih ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan di menu Q&A, dan sudah saya himpun. Yang kedua kami beri kesempatan kepada Ibu Lira. Ini ada dari Ibu Saskia Renurtala ya dari Bappenas, kemudian ada pula dari Ibu Devi dan ada dari Pusiknas Polri. Ini terkait dengan konformasi form focal point ya, apakah harus
inti pertanyaannya sama, apakah harus dari unsur inspektorat? Karena beberapa KL sudah ada yang mengkonfirmasi, menyampaikan data focal point, dan masih ada beberapa pula yang belum. Ini kami berikan kesempatan kepada Ibu Lira, termasuk pertanyaan dari OJK ini mengkonfirmasi apakah ada forum yang kita mengundang di level selain tim level teknis ini, ada forum dengan unsur pimpinan lembaga, ya. Ini sudah kita agendakan. Nanti Ibu Lira bisa menyampaikan terkait dengan agenda tersebut. Kami persilahkan Ibu Lira. Ya, terima kasih Mbak Hana. Untuk focal point, Bapak Ibu, memang kami mengutamakan, kami menyarankan bahwa yang menjadi focal point adalah dari inspektorat. Karena dengan adanya unsur inspektorat, maka dapat membantu, tadi sebagaimana penjelasan Bu Frida, pelaksanaan dan pelaporan aksi PK 2001-2022 akan jauh lebih berkualitas ketika kita melakukannya secara bersinergi dan berkolaborasi. Jadi teman-teman inspektorat yang menjadi focal point lah yang nanti akan mengkoordinir dan membantu memonitor dan mengevaluasi dari pelaksanaan aksi PK yang dilakukan oleh teman-teman di unit teknis. Jadi memang kami harapkan dari inspektorat. Tapi kalau memang di kementerian lembaga ada kebijakan yang berbeda, ya kami serahkan keputusannya di kementerian lembaga. Tapi 80% dari inspektorat yang sudah menyampaikan ke kami. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, yang dari pertanyaan dari teman-teman OJK, untuk pertemuan untuk high levelnya, pertemuan awal, kalau secara rutin kami tidak melakukan pengorganisasian secara rutin untuk pertemuan dengan yang high level. Jadi high level meeting ini akan kami lakukan ketika memang ada temuan-temuan yang kami rasa perlu untuk segera dielaborasikan untuk dan itu langsung kita kelompokkan sesuai aksi pencegahan korupsinya, bukan seperti yang besar sekarang. Nah, namun Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa untuk aksi PK 2001-2022 ini belum kami luncurkan secara nasional, maka insya Allah tanggal 8 April kalau tidak ada perubahan, nanti kita akan melakukan pertemuan, di mana pertemuan itu akan kami harapkan selevel menteri atau kepala lembaga yang akan hadir, karena di sana nanti akan ada timnas dari 5 menteri, di bawah timnas dari KPK, dari Bappenas, Pan-RB, KSP, dan Kemendagri yang akan langsung melakukan sosialisasi dari aksi PK 2001-2022. Seperti itu, Mbak Hana. Ya, terima kasih Bu Lira. Ya, jadi ini kita sudah mengagendakan peluncuran aksi, ya. Nanti juga kita sampaikan kepada pimpinan di kementerian dan lembaga. Semoga Ibu Bapak di pimpinan ini bisa hadir, karena peluncuran ini menjadi bagian penyerahan secara keseluruhan aksi-aksi baik secara seremoni, tetapi di luar seremoni itu punya makna yang sangat berarti, karena di situ ada komitmen dari pimpinan baik di kementerian maupun di lembaga untuk pelaksanaan aksi 2 tahun ke depan. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Syahril, ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan akhir pelaporan di triwulan ini. Ya, nanti bisa diberikan tanggapannya. Kenapa tidak disesuaikan dengan pelaporan realisasi keuangan, ya? Ini latar belakangnya apa? Triwulan dijaga, triwulan pencapaian aksi dengan triwulan pelaporan realisasi keuangan. Ini dari Azwar Setia Wibawa. Kemudian kalau yang terkait dengan password, nanti silakan bisa konfirmasi kepada nama yang kontak person yang sudah kami sampaikan di panduan jaga tersebut, ya. Kami persilahkan Bang Syahril. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi dari siapa, Ma? Dari Pak Azhar Setiawibawa. Ya, Pak Azhar, memang desain kami karena aksi ini tidak mencakup program secara keseluruhan dari kementerian lembaga, sehingga aksi ini, aksi pencegahan korupsi, kita desain secara terbatas dan mengikuti
sebenarnya pola-pola pelaporan triwulan B01, B02, B03, B01, B03, B06, B09, B12 sampai B24. Jadi kalau B01 itu Januari sampai Maret, yang dilaporkan di bulan awal April, dan seterusnya. Jadi memang tidak mengikuti pola pelaporan keuangan karena ini program atau aksi yang sifatnya terbatas, hanya yang kira-kira oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi dianggap perlu untuk dikawal, yang kira-kira berkontribusi terhadap program korupsi secara keseluruhan, secara nasional, gitu kira-kira. Ya, terima kasih Bang Sahril ya. Ini latar belakangnya sehingga kenapa kemudian pelaporan ini belum tidak linear ya. Ada latar belakang yang kemudian antara pelaporan yang ada di Jagastranas maupun pelaksanaan aksi dengan pelaporan di internal Bapak Ibu terkait dengan realisasi keuangan masing-masing triwulan. Ibu Bapak sekalian, masih ada beberapa pertanyaan. Ini saya himpun ada dari Kementerian Perdagangan ya, Pak Rihadi. Ini terkait dengan penanggung jawab aksi ya. Penanggung jawab aksi kementerian dan lembaga yang menjadi penanggung jawab aksi dari masing-masing aksi. Yang kita tahu di 2021 dan 2022 ini ada 12 aksi. Ini kami berikan kepada Ibu Lira atau Bu Frida, silahkan. Tapi sekaligus ini ada pertanyaan juga dari Pak Rizky Anggara ya. Pak Rizky Anggara ini dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Sepertinya saya sangat mengucapkan terima kasih. Ini ada tawaran yang bagus dari Pak Rizky BPJS Ketenagakerjaan ya. Apa yang bisa disupport dari BPJS Ketenagakerjaan karena memang BPJS Ketenagakerjaan ini belum ada aksi di 2021-2022 sehingga BPJS ini ingin mensupport beberapa aksi. Mungkin kami beri kesempatan kepada Ibu Frida sekaligus tadi dari Kementerian Perdagangan. Maaf Mbak, untuk dari Kementerian Perdagangan bisa diulang tadi Mbak pertanyaannya, mohon maaf. Penanggung jawab dari masing-masing aksi, KL penanggung jawab ya. Ini nanti secara tertulis kami sampaikan log frame-nya sudah terinci dan sudah ada di materi yang link yang sudah kami sampaikan ya Pak Rihadi ya. Aksi One Map penanggung jawabnya KL siapa saja ini sudah kami sampaikan secara rinci. Ya, silakan Ibu Frida terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Baik, ya sekali lagi kepada Pak Rizky, terima kasih Pak untuk dukungannya. Kemarin kami juga sudah ada pertemuan ya Pak dengan Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini juga ada pertemuan lagi. Mudah-mudahan Pak kami bisa mungkin kami akan sedang mendiskusikan lagi kira-kira untuk BPJS Jam Sostek ini kira-kira masuk di aksi yang mana. Mungkin yang terdekat adalah di keuangan negara yaitu terkait dengan NIK ya Pak. Tapi nanti tentu penanggung jawabnya adalah Ibu Karina, akan saya diskusikan lagi Pak dengan Ibu Karina. Terima kasih Pak Rizky. Ya, terima kasih Bu Frida. Ini ada pertanyaan terkait dengan dari Syafina Nur ya, terkait dengan indikator di Kementerian BUMN ya. Kalau kita lihat Kementerian BUMN ini juga ada aksi di Fokus 2 di keuangan negara ya. Dan di forum panelis ini sudah bergabung juga ada Pak Bang Frido ya, Bang Frido sebagai koordinator Fokus 2 yang menangani aksi PNBP Cukai maupun PNBP Kementerian Lembaga, dan kemudian ada aksi NIK dan aksi-aksi yang lainnya. Ini terkait dengan penanggung jawab yang ada di Kementerian BUMN. Kami persilahkan Bang Frido bisa memberikan gambaran secara sekilas. Ya, terima kasih Bu Hana. Jadi
pertanyaan dari Kementerian BUMN mungkin terkait indikator ya. Dan ini sebenarnya kan kalau untuk PNBP sudah cukup jelas di dalam diskusi bilateral dengan masing-masing KL, trilateral dengan Dirjen Anggaran, lalu kick-off meeting. Jadi indikatornya saya bacakan, saya kira Bapak Ibu juga sudah pegang dokumennya. Yang pertama, tercapainya realisasi PNBP KL tertentu sesuai target yang telah ditetapkan di dalam APBN. Dan itu indikatornya, targetnya adalah data realisasi PNBP sesuai dengan proyeksi yang sudah ditetapkan dalam APBN, kemudian terkonfirmasi oleh Kementerian Keuangan untuk dokumen usulan mencakup potensi, target, dan realisasi. Dan saya kira itu sudah clear. Nah, diskusi dengan Kemen BUMN itu kan terkait dividen di BUMN, apakah itu termasuk di dalam PNBP, dan sudah disepakati dengan DJA Kementerian Keuangan terkait hal itu nanti langsung dikoordinasikan atau langsung dihandle oleh Kemenkeu. Jadi kalau terkait dividen di BUMN, karena itu juga masuk dalam perhitungan atau komponen dalam potensi, nah ini sudah disepakati juga dengan DJA Kemenkeu, sehingga Stranas tidak akan secara khusus lihat itu, karena Stranas sudah punya indikator dan target yang disepakati. Tapi kalau Bapak Ibu di BUMN bertanya soal komponen dividen, itu nanti langsung dengan DJA Kemenkeu. Saya kira itu ya, dan sudah dikomunikasikan dengan DJA dan sudah dibahas juga di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu dan di kick-off meeting bulan Februari yang lalu. Satu lagi. Masih ada? Silakan, Bang Sahril. Ya, untuk BUMN, pertanyaan terkait aksi apa saja itu selain di fokus keuangan negara tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Frido, itu rekan-rekan BUMN juga nanti tolong dipastikan karena ada aksi di fokus 3 terkait dengan reformasi pelabuhan atau penguatan tata laksana di pelabuhan. Nah itu karena di situ ada perusahaan BUMN Pelindo kalau tidak salah ya yang menggerakkan pelabuhan. Jadi nanti teman-teman BUMN juga harus memastikan nanti di log frame-nya itu ada indikator-indikatornya terkait dengan pelabuhan. Iya betul Pak Sahril ya. Jadi BUMN juga ada beberapa aksi lain selain ada di fokus 2 juga ada di fokus 3, sehingga secara rinci nanti kita bisa cermati bersama-sama di log frame yang sudah kami sampaikan melalui link materi. Di dalamnya juga ada matrik log frame yang telah kita diskusikan bersama dengan dengan unit teknis yang Kementerian Lembaga beberapa waktu yang lalu. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, sudah beberapa pertanyaan yang ada di menu Q&A ini sudah terjawab secara keseluruhan dan semoga tidak ada yang terlewatkan. Namun sebelum mengakhiri kegiatan webinar ini, kami beri kesempatan kepada para panelis untuk memberikan closing statement bagaimana agar komitmen dari para vokal point, kemudian dari admin jaga, termasuk dari unit teknis dan dari Ibu Bapak Humas yang ada di Kementerian Lembaga ini bisa bersama-sama bersinergi dengan Stranas PK untuk pelaksanaan aksi 2 tahun ke depan. Kami beri kesempatan yang pertama untuk closing statement, ini yang sudah standby Bang Sahril. Silakan Bang Sahril. Ya, terima kasih. Sebenarnya Mbak Hana itu masih ada satu pertanyaan di kolom chat, tapi nanti bisa belakangan. Okay. Saya hanya mungkin ingin menyampaikan satu hal terkait lesson learned yang kita dapatkan dari aksi 2019-2020, terutama di Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, bahwa memang masih kita temukan soal sinergi di internal instansi. Jadi kalau tadi Ibu Frida sudah menjelaskan ada 3 unit penting, ada unit teknis, ada inspektorat, dan ada humas. Nah itu diharapkan mungkin lebih
sering-sering untuk rapat koordinasi secara internal agar kita bisa ketika berkoordinasi dengan Stranas juga itu bisa lebih terintegrasi dan lebih padu. Jadi mungkin konsolidasi di internal itu sangat penting agar ketika Stranas melakukan pendampingan itu akan lebih mudah berkoordinasi dengan siapa gitu. Terima kasih. Masih ada pertanyaan dari Pak Kukuh ya dan Syafina ya. Syafina ini ibu kali ya. Ini terkait dengan aksi di Kementerian BUMN ya. Karena kita di Fokus 2 ada aksi NIK yang juga menjadi bagian penanggung jawab adalah salah satunya ini PLN. Ini kami beri kesempatan kepada Bang Frido. Kami persilahkan Bang Frido terkait dengan aksi yang menjadi penanggung jawabnya PLN. Terima kasih Mbak. Mengulang kembali penjelasan karena di dalam diskusi dengan PLN sudah disepakati log frame. Log frame itu ada output, indikator, target, dan key activity. Nah, kenapa kemudian kita mendorong PLN itu langsung menjadi penanggung jawab aksi agar pencapaian dari aksi ini bisa kita kendalikan bersama-sama dan bisa berlaku lebih cepat. Karena kalau harus PLN menjadi harus lewat ke Kementerian BUMN lagi akan cukup panjang. Nah, akan cukup panjang. Maka PLN kami masukkan juga sebagai penanggung jawab atau pelaksana aksi sehingga kita bisa kontrol langsung pencapaian. Nah, dan di dalam diskusi dengan PLN beberapa waktu lalu juga sudah disepakati apa yang harus dilakukan. Yang pertama itu kan soal pemadanan data penerima bantuan atau subsidi dari listrik maupun LPG dengan Kementerian Dalam Negeri, dan waktu itu sudah disampaikan agar segera bersurat ke Dirjen Dukcapil dan Stranas akan membantu untuk proses pemadanan data. Lalu yang kedua, PLN juga sudah menyampaikan bahwa akan mengikuti pola yang sama-sama kita dorong di sektor yang lain, misalnya dengan Kemensos dalam hal DTKS, ke depan bukan hanya akan ya, satu penapis utama di dalam memverifikasi siapa penerima subsidi dan bantuan itu adalah NIK. Bahwa ada ID pelanggan, kalau di Kemensos itu ada ID untuk masing-masing proyek, iya, tapi itu dia penapis yang kedua. Penapis pertama adalah NIK. Nah, itu yang kedua. Kemudian sudah disepakati juga soal integrasi sistem, hanya di dalam diskusi waktu sudah disampaikan karena ada kebijakan yang baru soal web service dan web portal, nanti kita akan diskusikan. Tetapi pada prinsipnya kami berharap PLN juga nanti menyampaikan laporan itu langsung ke Stranas PK. Tidak harus ke BUMN dulu atau tidak harus ke Kementerian ESDM dulu. Jadi di dalam hal pelaksanaan aksi, PLN itu kita setarakan posisinya dengan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, maupun KL lain yang melaksanakan aksi. Jadi tidak perlu bingung atau bertanya karena kebijakan itu PLN itu BUMN, kemudian terkait dengan listrik dan LPG, misalnya itu kan harus koordinasi dengan ESDM, betul, itu di dalam kebijakannya demikian. Tetapi untuk pelaksanaan aksi ini langsung, PLN langsung melapor ke Stranas PK. Itu poinnya Mbak Juana. Ya, terima kasih Bang Frido. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama karena
PLN ini baru di tahun ini ya, di tahun 2021-2022 masuk tersendiri menjadi penanggung jawab salah satu aksi, dan PLN juga nanti punya admin jaga tersendiri, kemudian punya focal point, sehingga dalam komunikasi selebihnya ini kita bisa lebih enak, lebih komunikatif terhadap pencapaian aksi-aksi khususnya yang ada di PLN. Demikian ini yang dari PLN. Kemudian masih ada 2 lagi, ini dari Pak Kukuh ya, dari Pak Kukuh ini terkait dengan sistem OSS ya. Aksi BKPM yang ini mohon untuk disesuaikan dengan kebijakan di Undang-Undang CK ya, sistem OSS dan menjadi OSS RBA, dan yang saat ini masih dibangun. Saya rasa ini berkaitan dengan aksi yang ada di Fokus 1 Ibu Frida. Kemudian yang kedua ini dari Pak Adi Putra ya, Pak Adi Putra ini ada di Kementerian ESDM ya. Ya. Ada beberapa dokumen yang berbeda. Ini tentu nanti bisa kita komunikasi lebih lanjut ya Pak Adi Putra. Nanti coba kami cek kembali antara yang ada di Logframe dengan yang ada di Jaga ID. Nanti kami cek kembali data manakah yang kemudian yang akan kita pakai ketika ada beberapa perbedaan. Nanti kami coba review Pak Adi Putra. Terkait dengan aksi di BKPM kami berikan kepada Ibu Frida. Silakan Bu Frida. Terima kasih Pak Kuku. Sebenarnya untuk tahun 2021-2022 ini tidak ada secara khusus aksi OSS bagaimana di aksi 2019-2020 Pak. Namun demikian waktu itu kita juga sudah lihat roadmap-nya, kemudian juga engine RBA-nya yang ada di OSS. Ini juga masih kita sebenarnya secara tidak resmi kita kawal juga Pak, karena ada beberapa elemen data yang terkait khususnya BO yang ada di BKPM Pak. Jadi insya Allah Pak harus disesuaikan dengan PP 5 dan PP-PP terkait ya Pak ya, karena sudah menjadi mandat dari UU CK. Terima kasih Pak Kuku. Iya, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi yang perlu kami tanggapi karena secara keseluruhan sudah terjawab, saya mengucapkan terima kasih atas feedback dan partisipasi dari Ibu Bapak sekalian. Kami beri kesempatan kepada para panelis apabila ada closing statement ataupun ada hal-hal yang mau ditambahkan. Saya beri kesempatan dulu kepada Ibu Lira. Ya, terima kasih Mbak Hana. Baik Bapak Ibu semuanya, hanya mau mengingatkan dan menginformasikan bahwa koordinasi rutin kita insya Allah akan kita lakukan setiap triwulan, sebagaimana yang sudah kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Kami harapkan dengan adanya koordinasi triwulan itu maka bisa membantu Bapak Ibu untuk mempermudah melaksanakan dan melaporkan aksi PK 2001-2022. Walaupun terutama untuk teman-teman unit teknis pasti ada koordinasi khusus juga dengan para tenaga ahli aksi pencegahan korupsi di bawah aksinya masing-masing. Tapi untuk membahas secara keseluruhan mengenai pelaporan, penilaian, atau ada hal-hal general yang bisa kita bahas tentang pelaksanaan aksi PK, maka insya Allah melalui forum ini bisa kita lakukan setiap triwulan Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, kontak yang sudah kami berikan di panduan, itu jangan sungkan untuk dikontak jika memang Bapak Ibu ada kesulitan atau ada hal-hal yang mau dikoordinasikan. Demikian Mbak Hana. Ibu Lira. Bu Frida, silahkan Bu Frida. Ya ini saja sih dari pengalaman 2019-2020 Bapak dan Ibu, saya sebagai pihak yang secara teknis mengawal beberapa aksi terutama di Fokus 1 memang merasakan sekali kebutuhan untuk terus
berkoordinasi secara intensif dengan tim teknis dan dari pengalaman itu kami sangat membutuhkan dukungan dari rekan-rekan dari Focal Point sehingga bisa memperlancar koordinasi dan komunikasi kami. Jadi sekali lagi mohon bantuan Bapak dan Ibu, dan saya juga akan berusaha pada setiap pertemuan teknis kami akan menginformasikan Bapak dan Ibu Focal Point sehingga Bapak dan Ibu Focal Point bisa terus mengikuti perkembangan dari aksinya sendiri. Terima kasih Mbak Hana. Oke, Bu Kiki ada yang mau ditambahkan? Silakan Bu Kiki. Ya, kalau dari saya mungkin minta dukungan dan support dari teman-teman Humas di setiap kementerian dan lembaga untuk bersama-sama mempromosikan aksi-aksi pencegahan korupsi di setiap kementerian. Jadi kita sama-sama promosikan ini ke masyarakat agar masyarakat lebih dapat mengenal satu Stranas PK, kedua kegiatan aksi-aksi pencegahan yang dilakukan di setiap kementerian yang teman-teman lakukan. Itu aja deh. Terima kasih. Oke, Bang Frido ada yang mau ditambahkan, Bang Frido? Ya, ada sedikit. Ya, memang tadi sudah WhatsApp dengan Mas Adi, Kementerian ESDM, terkait PNBP. Poinnya kan ada 2 output di optimalisasi PNBP dan cukai. Nah, di PNBP sendiri itu ada PNBP KL dan PNBP migas. Nah, namun kita tidak mengikuti nomenklatur yang biasa ya. Bahwa PNBP itu ada PNBP kekayaan yang dipisahkan di KL dan PNBP SDA dan PNBP non SDA. Tetapi kita baginya itu berdasarkan 2 saja, PNBP KL lalu PNBP migas. Kalau PNBP migas itu memang terkait dengan penerapan quantity assurance sebagai sebuah metodologi yang menjamin akurasi data. Dan ini kan sudah disepakati dengan Kementerian SDM, dalam ini Pusdatin, kemudian Ditjen Migas, dan SKK Migas, dan Ditjen Anggaran Kemenkeu juga sudah sepakat dengan kerangka logis, target yang ditetapkan, maupun key activity yang akan dilaksanakan. Saya kira poinnya itu, tapi dengan ESDM perlu kami sampaikan bahwa mengenai QE itu adalah komitmen Sekretaris Menteri SDM dan pencapaiannya itu kita harapkan bisa menjawab arahan Pak Sekretaris Menteri. Demikian penjelasannya. Iya, terima kasih Bang Frido, Ibu Bapak sekalian. Ini sudah tertanggapi secara keseluruhan beberapa pertanyaan, termasuk paparan dari para panelis di forum webinar ini. Dan tentu saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini, para admin jaga, kemudian unit teknis di kementerian dan lembaga dari unsur Humas maupun dari Focal Point, atas partisipasi aktif dari Ibu Bapak sekalian, dan mari bersama-sama kita ciptakan komitmen dan bersinergi serta berkolaborasi dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di tahun 2021-2022 ini. Dan terakhir, mohon maaf apabila dalam memandu perjalanan webinar ini ada beberapa hal yang kurang berkenan, dan saya ucapkan salam sehat, selamat long weekend kepada para ibu bapak sekalian. Terima kasih kepada para panelis yang telah memberikan paparannya di forum webinar ini. Salam sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Saya tutup dengan bacaan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.